Musibah kebakaran yang menghanguskan rumah milik Ani, warga RT 10, Kelurahan Pantai Amal, Tarakan, Kalimantan Utara ternyata menyisakan cerita pilu. Dalam sekejap, kebakaran tersebut melenyapkan harta milik Ani yang nyaris tembus 1 miliar rupiah. Hanya pakaian melekat di tubuh dan surat-surat berharga masih berhasil diselamatkan. Hal ini diceritakan oleh Ani, awal mula api menyebar membakar kediamannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya baik rekan, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Iya benar, musibah kebakaran sampai menghanguskan 2 rumah dan 1 rumah terdampak yang dimiliki oleh Haji Ani, kemudian Haji Khadir dan Bapak Jumadi, warga RT 10 Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan, terjadi sekitar pukul 12.30 WITA pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 kemarin. Diketahui kebakaran tersebut bermula dari pihak pemadam kebakaran menerima informasi sekitar pukul 12.55 WITA, sehingga dinilai memang untuk informasi masuk ke pihak PMK cukup terlambat dari informasi yang disampaikan oleh warga. Adapun Kepala Satpol PP dan PMK Tarakan, Bapak Hanif Matiksan, melalui Bapak Eko P. Santoso, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran. Untuk personel tiba di lokasi sekitar 13.30 WITA karena memang jaraknya cukup jauh dan langsung menggelar selang dan memancarkan air. Sekitar kurang lebih 30 menit proses pemadaman berhasil dilakukan, namun masih ada proses overhaul sampai pada proses pendinginan sekitar pukul 15:05 WITA. Setelah itu baru personel bergeser kembali ke mako tempat masing-masing. Yang melanjutkan ada 2 unit fire diterjunkan dari PMK dan 1 dari Pertamina. Kemudian juga menerjunkan mobil supply berisi 1 ton dan 1 unit berisi 5 ton. Dibantu juga mobil masyarakat dan air dari masyarakat. Adapun dikatakan Bapak Eko sendiri, total ada 30 personel dari PMK, dibantu dari personel Pertamina, dibantu juga dari personel BPBD, dan personel dari Yormar Hanlan, Lantamal 13 Tarakan, kemudian dari Babinsa, Babin Kamtipmas, dan juga sejumlah relawan dan masyarakat umum di sana. Salah seorang korban kebakaran yang saya wawancarai, ya ini Ibu Hajah Ani, mengakui kurang lebih sekitar mencapai 1 miliar kerugian material yang dialami olehnya, dan semua rumahnya hangus terbakar. Namun ia berhasil menyelamatkan surat-surat penting, dan selebihnya juga sempat menyelamatkan sebagian jualan karena memang rumahnya juga sekaligus toko alias ruko. Awal mulanya ia kronologisnya sendiri pada waktu itu seba'da zalat zuhur ia diteriaki oleh tetangganya yakni Bapak Jumadi bahwa ada muncul asap dan api di rumahnya tersebut di atas atap. Kemudian oleh dirinya setelah memeriksa ternyata benar dan api sudah membesar, dan memang ia menduga ada kabel di dalam rumahnya setelah adanya kegiatan pembersihan atau pengasapan sarang tawon yang diduga masih menyisakan butir-butir api yang bisa memercik, dan diduga juga berkaitan dengan stop kontak kabel yang ada di dalam rumahnya tersebut, sehingga bisa memicu terjadi kebakaran karena memang di lokasi tempat saat ia bersih-bersih di lantai 2 rumahnya terbuat dari bahan kayu, juga ada spring bed dan ada beberapa bahan yang mudah terbakar. Melihat api membesar, ia yang terpikirkan di benaknya adalah langsung menyelamatkan sang ibunya yang memang pada saat itu dalam kondisi masih istirahat karena baru saja 3 minggu dari rumah sakit, baru saja keluar pasca operasi katarak, dan saat ini masih harus selalu melaksanakan rutin kontrol ke rumah sakit. Sebenarnya ada uang tunai 50 juta di dalam rumahnya bisa ia selamatkan, namun ia lebih memilih ibunya
dan anak-anaknya lebih dulu diselamatkan, dan saat ingin kembali masuk sudah tidak bisa masuk lagi karena api sudah sangat membesar dan menghanguskan seluruh isi di dalam rumahnya. Posisinya juga saat itu sang suami kabarnya sedang salat di masjid. Dan jika dirincikan, untuk item jualan sembako, kemudian rokok saja, untuk rokok saja modalnya bisa mencapai 500 juta. Kemudian di luar dari harga baju dan tas yang modalnya mencapai 150 juta dan barang-barang lainnya yang dijual di tokonya tersebut, sehingga nilainya diperkirakan mencapai sekitar 1 miliar. Dan padahal dalam waktu dekat ini juga Haji Ani akan melakukan umroh dan sudah merencanakan melakukan pengajian keselamatan di rumahnya sebelum berangkat umroh pada tanggal 24 Februari 2023 nanti. Dan selain dia juga ada Bapak Jumadi yang saya wawancarai, warga RT 10. Untuk Bapak Jumadi ini sendiri, rumahnya memang sekitar 80% mengalami kerusakan. Kerusakan ini pertama karena bagian atap dan bagian dinding rumahnya terkena api yang merembet dari rumah Ibu Haji Eni. Untuk menghindari api yang lebih parah lagi, lebih besar menyambar, maka ia memutuskan untuk membongkar dinding rumahnya, dan hampir 80% mengalami dirusak atau dibongkar paksa untuk menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Ia mengakui jika itu tidak dilakukan maka semua rumahnya akan ikut terbakar secara keseluruhan, sehingga itu jalan satu-satunya keputusan yang ia ambil di tengah situasi yang sangat tidak memungkinkan, sehingga keputusan itulah yang membuat ia harus merusak sebagian dinding, hampir semua dinding rumahnya agar memudahkan mengeluarkan barang-barang di lokasi kebakaran tersebut. Demikian rekan, saya laporkan dari Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Jumadi, seorang korban yang terdampak, dan juga Haji Eni, korban kebakaran, kemudian Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Eko P. Santoso. Berikut liputan untuk Anda. Saya bilangnya api-api. Begitu aku balik ke kiri, saya melihat ke atas ada api. Terus saya ke pemiliknya bilangnya bukan api, asap aja. Asap aja. Ternyata aku naik, itu api sudah ke atas pelopon. Nah, kami ada berapa orang memadamkan dan sanggup sudah. Munculnya dari atas pelapon ya Pak ya? Bukan dari pelapon, dari atas itu. Cuma apinya sudah merembet ke atas kan. Terus kami usaha padamkan sendiri, tapi kewalahan karena apinya sudah membesar. Sudah membesar ya. Ini kira-kira dari mana nih Pak sumbernya? Di situ, di sebelah situ, di toko situ. Penyebabnya, sumber apinya tuh kompor kah? Atau konslet kah apa? Bakar sarang tawon. Kalau anu itu biar 1 miliar kalau mau dihitung itu ada juga itu kalau anu. Dan sepatu, dan baju karena banyak barang kan bukan satu macam kan cuma sembako. Ya. Jadi Tiba-tiba aja langsung ada tetangga bilang ada api di atas, baru kami lihat sudah besar. Awalnya betul ya Bu ya, lagi ini Bakar sarang tawon. Mau dibersihkan tadinya, tapi sudah selesai. Itu bersihkannya pakai apa ya Bu? Diasapin. Oh, diasapin. Tapi ditinggal nggak Bu? Ditinggal. Sudah selesai baru tinggal. Saat diasapin apakah ada kompor kah atau apa yang nyala gitu Bu sehingga memicu api atau gimana? Nggak ada ya Bu ya? Atau mungkin ada barang-barang ya, Bu? udah terbakar. Ada sih kabel di dekatnya situ. Oh, ada kabel. Dari situ tadi kan. Oleh beberapa mobil dari masyarakat penjual air ya, yang profil ini tadi saya perhatikan kurang lebih tidak kurang dari 4 unit kendaraan yang memang sejak awal sudah ada di lokasi ini. Artinya kesikapan dan respon masyarakat sebenarnya sangat baik. Ini yang bisa kami informasikan. Adapun sumber daya yang kami terapkan untuk penanganan kedaruratan ini kurang lebih dari kami sendiri maupun juga dari Brigade Fire Pertamina, serta BBBD tadi ada sekitar 30 personil. Ya, ini sudah sangat membantu dan bahkan saya tidak bisa menghitung ya. Tapi saya perhatikan masyarakat sudah sangat mengerti ketika memang kami belum datang, mereka juga secara mandiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.